Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat. Bagi yang sedang banyak urusan, semoga dimudahkan ya. Mas, tadi yang chat saya Mas Gilang ya. Jadi semoga orang tuanya segera disembuhkan dan dimudahkan segala urusan. Untuk materi pada pagi hari ini, yaitu tentang stateful dan stateless widget. Slide-nya sendiri sudah ada di e-learning, jadi silakan diunduh. Kemudian ada satu lagi mungkin yang satu kelupaan ya, ada contoh kode program. Nanti mungkin file ini silakan Anda unduh untuk Anda lihat kodenya, yang nantinya semoga bisa jadi ilustrasi untuk mata kuliah ini. Karena kayaknya di slide kayaknya belum ada ya. Di contoh kode program nanti bisa diunduh di sebentar. Linknya saya taruh di chat ya. Ini nanti contoh kode program ini ya bisa jadi ilustrasi untuk mata kuliah ini, untuk pertemuan hari ini. Jadi, programnya sendiri merupakan program sederhana buatan Pak Zargasi, program kalkulator, namun bisa jadi contoh tentang bagaimana konsep stateful dan stateless widget. Sudah saya taruh di chat ya. Silakan diunduh atau mungkin biar kalau di chat nggak tahu ke record enggak ya. Biar teman-teman yang tahu lain juga tahu. Jadi link untuk mengunduh kode programnya bisa diunduh di tautan berikut. Yep. Nah, ini program sederhana saja, kalkulator sederhana, dan sepertinya memang belum fully fungsional. Ada beberapa bagian yang belum dilengkapi oleh beliau. Namun ini merupakan contoh yang menurut saya cukup bagus untuk menjelaskan tentang konsep stateful dan stateless widget. Silakan diunduh aja. Nah, ketika kita membuat program dengan menggunakan framework Flutter, secara umum widget-widget yang ada ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, ada tombol, ada macam-macam ya, kolom, row, kemudian ada teks, scaffold dan seterusnya itu secara umum dibagi dalam dua kelompok terkait dengan state-nya. Ada yang widget bisa kita buat dengan mode stateful dan ada widget yang kita buat dengan mode stateless begitu. Nah, di widget yang kita buat nanti ketika kita membuat program Flutter itu sekali lagi bisa dibuat dalam dua mode, stateful dan stateless begitu. Maksudnya stateful stateless bagaimana? Widget yang dibuat dengan mode stateless dia merupakan widget yang biasanya statik. Ya, statik itu ya statis, dari tampilannya statis, tidak ada perubahan kondisinya. Sedangkan ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi, kemudian ada widget yang dia dinamis begitu, maka harus dibuat dalam mode stateful. Contohnya dinamis seperti apa? Contohnya misalkan kita buat widget teks begitu. Kemudian jika ada aksi dari user gitu, teksnya berubah. Nah, ini kan isi teksnya berubah, berarti kan dia dinamis. Maka dia harus dibuat dalam mode stateful begitu. Nah, sesuai dengan nama ya, stateless ya, maka dia tidak berubah ya, never change, statis begitu. Contoh-contoh widget yang bisa di set statis ya, icon, button, teks ya, bisa dibuat statis. Namun ketika teksnya ini misalkan Anda buat sebuah aplikasi, ada teks, ada tombol. Kalau tombol ditekan, teksnya berubah. Contoh paling sederhana itu program bawaannya Flutter. Kalau kita create project baru ya di Flutter itu kan ada counter, aplikasi counter itu kan teksnya berubah kalau kita tekan floating action button-nya itu kita tekan, plusnya itu kita tekan kan teksnya berubah. Nah itu dia dibuat dalam mode stateful begitu. Stateless widget sendiri merupakan subclass dari stateless widget ya, gandeng ini satu kelas begitu. Nah kalau kita buat sebuah widget dan dia statis, maka harus mengextend stateless widget.
extends ya, karena dia merupakan subclass dari stateless widget. Ini saya terangkan dulu teorinya secara umum, ya, slide-nya sampai selesai, baru nanti mungkin kita bahas contoh kode programnya atau implementasi dari kode program ini lewat program kalkulator yang sudah dibuat oleh Pak Zarkasi. Kebalikan dari stateless ya ada namanya stateful. Ini kebalikannya kalau misalkan kita membuat sebuah widget, kemudian dia berubah ya, entah value-nya, entah tampilannya, ada pergerakan, maka kita bisa membuat dalam mode stateful gitu. Contoh-contoh widget yang populer untuk digunakan dalam mode stateful yaitu widget untuk checkbox, radio, slider, form, text field. Nggak tahu nih, kayaknya widget-widget ini belum diterangkan insya Allah minggu depan. Widget-widget yang kaitannya dengan interaksi user ya. User bisa memasukkan input, ada feedback kepada user. Nah, kalau gitu biasanya menggunakan widget-widget stateful begitu. Sesuai dengan namanya, maka kalau kita membuat widget yang sifatnya stateful, maka harus mengextend kelas stateful widget karena dia merupakan subclass stateful widget. Kemudian kalau stateless mungkin sederhana saja karena dia statis ya tidak ada perubahan. Nah, kalau stateful kan harus ada perubahan. Misalkan nih, angkanya berubah dan yang lain-lain, maka nantinya widget yang sifatnya stateful ini dibagi dalam dua dua bagian, dua part begitu. Ada widget, kemudian ada state-nya sendiri. State ini yang berisi tentang state ya, status apa bahasa Indonesia paling gampang ya. Status tapi nggak tepat ya, state ya. State dari widgetnya begitu. Contohnya itu maksudnya ada checkbox ya. Checkbox itu kan ada dalam dua state. Dia tercek atau dia tidak tercek begitu. Nah, yang menyimpan atau nantinya merubah nilai state checkbox-nya, dia tercek atau tidak, itu disimpan dalam objek state-nya. Di mana nanti kita bisa ubah lewat memanggil metode namanya setState begitu. Mungkin kalau sekarang masih bingung, nanti lewat contoh mungkin ya. Jadi ini slide-nya saya selesaikan dahulu. Nah, kemudian untuk membuat stateful widget, kita harus meng-create dua kelas. Ya. Kalau stateless ya cukup satu kelas saja. Widget apa gitu, extends stateless widget. Nah, kalau stateful ada dua kelas yang harus kita bikin, yaitu kelas widgetnya sendiri, stateful widgetnya, dan kelas state-nya. Seperti dijelaskan tadi, state class inilah yang menyimpan state dari widgetnya. Kalau contoh tadi checkbox, state-nya tercek atau enggak, radio button dia terselected atau enggak, atau misalkan sebuah teks ya, nilai angkanya, misalkan kita buat teks widget teks, kemudian ada angka di teks tersebut. Nah, angkanya ini berapa atau teks apa yang dimunculkan. Nah, itu disimpannya dalam kelas state-nya dan merubahnya itu lewat method method set state-nya. Nah, untuk contoh paling sederhana sih ya ketika kita bikin aplikasi baru di kalau stateful ya, itu kita bikin aplikasi baru di project Flutter itu ya paling sederhana itu contohnya. Kalau stateless bagaimana? Stateless cukup sederhana juga. Ya, contohnya seperti ini. Sini contohnya adalah class myStatelessWidget. Tadi disebutkan bahwa kalau kita membuat widget yang dia statis begitu, kita bisa membuat dalam mode stateless. Widget yang dalam mode stateless dia merupakan subclass dari tadi slide yang mana ya. Nah, ini ya. Stateless widget merupakan subclass dari stateless widget ya. Karena dia merupakan subclass, berarti dia harus mengextend kelas ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, mengextend kelas stateless widget, gitu. Nah, lalu kemudian widgetnya seperti apa? Karena dia merupakan stateless, ya, artinya nanti widget yang ada di sini itu dia statis. Nah, di sini contohnya sudah disediakan button ya, button ada 3 icon button di sini. Nah, di sini ya tombol-tombol ini statis. Ketika ditekan nothing happens. Ini pun juga bisa kalau kita lihat ya, kalau ditekan dia tidak melakukan apapun di sini. Berbeda ceritanya, misalkan ketika
salah satu dari 3 tombol atau tiga-tiganya kita tekan, begitu ada sesuatu terjadi dan didefinisikan di sini yang terjadi, maka widget ini nanti tidak bisa di-set dalam stateless widget, harus dirubah dalam stateful. Biasanya nanti kalau Anda menggunakan kode editor gitu ya, semacam Visual Studio Code atau Android Studio, begitu kita taruh sebuah aksi di sini, misalkan kalau tombol ini ditekan gitu, direction pad ini kita tekan tek, kemudian something happen, dijelaskan di dalam kita taruh hal yang terjadi itu pada sini ya. Ini kan logikanya kalau tombol ini ditekan, dia melakukan serangkaian perintah di sini. Nah, kalau ada sesuatu yang terjadi kemudian berubah, entah layout-nya, entah teks hello appear-nya berubah atau yang lain gitu, lari kemana programnya. Nah, itu nanti akan ada pesan error bahwa widget ini harus dirubah ke dalam bentuk stateful. Ada state yang berubah pada susunan widgetnya begitu. Jadi harus dirubah dalam bentuk stateful. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code itu ada ininya langsung automatically berubah dalam bentuk stateful, ada pilihannya begitu. Nah ini yang stateless, saya pikir sederhana, sudah banyak kita rubah, kita bikin kemarin. Bagaimana kalau stateful? Kalau stateful, ini teksnya saya taruh agak bawah aja ya. Nah kalau stateful, ya contohnya misalkan kalau kita bikin project baru begitu, nanti kan oleh Flutter-nya dibuatkan sebuah program template itu ya, yang ada floating action button di pojok kanan bawah itu. Nah, kalau kita lihat struktur program bawaan dari Flutter tersebut, dia merupakan stateless widget, artinya tidak ada yang home page-nya itu ya, yang ada scaffold dan sebagainya itu. Ada titel Flutter demo dan seterusnya itu, dia merupakan stateless karena ya tidak ada yang berubah begitu. Ya tulisan Flutter demonya tetap begitu, kemudian warnanya juga tetap begitu. Nah kemudian di homepage-nya di sini karena dia merupakan material app, pada parameter homepage-nya, home-nya itu dia memanggil widget my homepage begitu. Nah kalau kita lihat widget my homepage inilah yang merupakan stateful. Kenapa? Karena ada kan ada angka di situ ya, di number sudah ditekan berapa kali gitu kan, kalau kita tekan tombol plusnya pojok kanan bawahnya dia berubah angkanya. Nah karena dia ada state yang berubah, maka kelas my homepage-nya ini kepotong ya, sorry ya. Kelas my homepage-nya ini merupakan stateful begitu. Stateful, it is stateful ya, artinya ada objek state objek yang berubah, ya angka widget teksnya itu berubah. Nah ini format penulisan stateful kayak gini, ya. Ada kelas widgetnya, kemudian di dalamnya ada method create state di mana dia memanggil kelas state-nya. Seperti dijelaskan tadi, untuk stateful widget, dia kalau kita membuat widget dalam mode stateful, kita harus membuat 2 kelas. Kelas pertama itu adalah kelas widgetnya sendiri begitu, dan kelas 2 adalah kelas state-nya. Nah, state inilah yang bertugas untuk menyimpan state dan atau merubah state. Nah, kalau di program bawaannya Flutter itu state angkanya disimpan, angka yang ditampilkan angka berapa, dan ketika kita tekan floating action button plus-nya itu kita tekan, angkanya kan berubah tuh. Nah, berubahnya juga lewat widget state-nya ini. Nah, ini kelas widgetnya, ini kelas state-nya. Begitu, my homepage state. Ini nama-nama ini bawaannya dari Flutter-nya. Ataupun kalau kita membuat widget, kemudian pertama stateless kita ubah ke dalam stateful, otomatis dibuatkan oleh Visual Studio Code-nya. Ini format penamaannya seperti ini. Nah, kita lihat ada sebuah method yang memanggil method state, yaitu ketika kita tekan tombol floating action button-nya, angkanya bertambah 1. Gitu. State ini adalah tempat di mana kita bisa merubah state sebuah widget. Nah, ini sisanya ya.
Nah, contohnya pada ini ya, counter ini. You have pushed the button this many times gitu kan. Nah, angka ini kan akan berubah teksnya saat kita menekan tombol floating action button plus ya, yang kalau di program bawaan Flutter itu kan pada pojok kanan bawah itu kan yang ada yang simbol plus begini ya. Lalu kalau ini kita tekankan angka yang di tengah itu berubah. Angka inilah yang berubah, maka ya karena ini angka ini dinamis, maka widget ini itu harus dibuat dalam mode stateful, kira-kira begitu. Nah, sebagai rangkuman, maka ketika kita buat aplikasi, sekali lagi, jika tampilannya ya atau state-nya itu tidak berubah statis, ya cukup dengan stateless widget. Namun jika aplikasinya kita menuntut aplikasinya dalam bentuk dinamis, artinya interaktif begitu, kalau ada tombol ditekan bisa ngapain, kalau kita tekan geser atau kita drag kemana aplikasinya ada responnya atau ada state yang berubah, entah warna, entah tulisan yang berubah pada tampilannya, maka kita diminta menggunakan stateful widget. Nah, itu rangkumannya. Kita langsung ke contoh aja mungkin ya. Contoh aplikasi dari buatan Pak Zarkasi ini. Pak Zarkasi ini juga sudah ada ya. Halo Pak Zar. Tak gawe saya buat contoh programnya Pak. Halo Pak, monggo Pak, monggo Pak. Ini yang karena yang kreatornya juga sudah ada nanti. Kalau ada penjelasan saya mungkin tidak sesuai dengan maksud dari pembuat aplikasinya, silakan diluruskan. Sebentar ya, saya buka dulu. Mungkin tampilannya dulu ya. Tampilan dari aplikasinya ya kalkulator sederhana begitu. Ada serangkaian tombol, Nah, kalau kita lihat ini kalau misalkan tampilannya gini saja, kalau kita tekan tombol nothing happen begitu tidak ada ya. Ini saya share aplikasinya udah kelihatan kan ya. Kalau misalkan aplikasinya misalkan ada tombol-tombol ini kemudian kita tekan tidak terjadi apapun ya, artinya ya tombol gitu aja ya. Kita cukup membuat dalam mode stateless. Namun jika aplikasinya kita buat dalam bentuk interaktif ya, tombolnya ditekan ada perubahan pada state pada widget-widget ini, ya kita ubah dalam bentuk stateful. Maksudnya berubah bagaimana? Misalkan nih ya, kalau tombolnya kita tekan ya muncul angka 1 kan. Di sini sebenarnya sudah ada widget teks, cuman karena tidak ada angka apapun yang ditekan, dia masih nol gitu yang ditekan. Sebenarnya sudah ada ini widget teksnya sudah ada, cuman ya belum ada angka yang ditekan, ya dia tidak menampilkan angka apapun. Nah, kita lihat ya ketika tekan angka 1, maka widgetnya teks di sini yang tadinya tidak ada angka apapun yang ditampilkan, dia menampilkan angka 1. Berikut juga ketika kita menambahkan angka-angka yang lain, misalkan angka 4, angka 8, dan seterusnya ya. Nah, ini kan interaktif, maksudnya interaktif, state kalau kita tekan something, maka state teksnya di sini juga berubah. Nah, jika aplikasi Anda buat seperti ini, maka kita harus bukan ubah ya, kita buat dalam mode stateful seperti itu. Intinya stateful, aplikasinya interaktif, ada kondisi state yang memungkinkan berubah lewat entah ya interaksi dengan user atau yang lain. Nah, bentuk aplikasinya sendiri seperti ini, ya ada banyak button begitu, ada banyak. Kita nggak bahas layout ya, kita bahasnya fokusnya ke state-nya, stateful. Kode programnya seperti apa? Bentar. Baik, ini kode programnya oleh ini dibuat oleh Pak Sekri dibuat dalam 2 terpisah ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama dari kelas main Dart-nya dulu. Kita udah tahu lah main Dart ini merupakan file pertama atau kelas pertama yang akan dijalankan ketika kita menjalankan Flutter. Nah, kalau kita lihat dia stateless widget ya, kelas my apps extend stateless widget gitu.
Karena dia stateless ya, pada bagian ini tidak ada apa ya, bagian yang interaktif atau yang berubah, state yang berubah begitu. Jadi ya sudah, title-nya tetap microcontroller, kemudian sim data sudah seperti itu. Ya pada umumnya sih memang main.dat itu biasanya stateless ya, karena memang nggak ada yang berubah. Nah namun kalau kita lihat pada home-nya, parameter home dari kelas MyApp ini yang ada widget material app-nya ini ya di bawah gitu, ada theme, kemudian parameter home-nya main screen. Nah di sini maksudnya yang menjadi bagian dari parameter home-nya di sini dia memanggil widget dengan nama main screen. Ini dia memanggil widget ini main screen ini. Lupa emang ada widget dengan nama main screen? Tidak, ini kita bikin sendiri sebuah widget dengan nama main screen. Ini memanggil file namanya mainscreen.dart. Nah, di atas sudah dijelaskan ya, diimport mainscreen.dart, didefinisikan di sini main screen-nya tadi, kelas main screen. Nah, gitu. Nah, parameter home-nya tadi dia akan memanggil kelas ini. Nah, kalau kita lihat, kelas ini dia merupakan stateful widget. Kenapa stateful? Karena tadi kita udah lihat ya, kalau ada tombol ditekan ada widget teks yang nilainya berubah begitu. Maka dia extend dari stateful widget. Nah, ini format penulisan stateful widget seperti ini ya. Seperti ini. Ini biasanya kalau kita bikin stateful widget secara automatically oleh Visual Studio Code-nya udah digendali seperti ini, ya biarkan seperti itu. Nah, tadi udah dijelaskan kalau kita bikin stateful widget ada dua kelas yang diperlukan. Pertama kelas widgetnya sendiri dan yang kedua adalah kelas state-nya. Yang di bawah ini merupakan kelas state-nya. Main screen state, extend state begitu. Nah, disinilah kita letakkan logic atau apa namanya ya, ya alur dari state yang bagaimana berubahnya, kemudian action-action apa yang terjadi jika kita doing something. Nah, kita letakkan pada kelas state ini. Nah, sini ada serangkaian method dan serangkaian apa ya, layoutnya ditaruh di sini juga, begitu serangkaiannya. Kita lihat ya, ada method set state, begitu. Tadi kan logik dari programnya, kalau kita tekan button, teksnya berubah ya, angkanya berubah. Nah, di sini disimpannya set state ini, begitu. Kalau misalkan tombol angka dirubah, begitu. Bukan maksudnya jika fungsi angka press ini dijalankan, gitu, maka widget teksnya berubah state-nya, ya, ditambahkan dengan angka yang dimasukkan. Ini method ya, angka press ini. Dipanggilnya di mana? Nah, Anda bisa lihat di bawah ya. Nah, ini dipanggilnya di sini contohnya. Metode angka press tadi yang merubah state angkanya, angka yang ditampilkan tadi kan berubah sesuai dengan tombol yang ditekan ya. Nah, merubahnya lewat dengan cara memanggil metode angka press gitu. Nah, metode angka press ini akan dijalankan jika widget render button angka ini ditekan begitu. Nah, di sini oleh Pak Zarkasi ini namanya custom widget. Widget yang bikinan widget ya custom begitu, bikinan kita sendiri. Nah, ada sebuah widget dengan nama render button angka, dan kalau widget render button angka ini ditekan, dia akan menjalankan method ya, on press ini ditekan, dia akan menjalankan method angka press. Isi method angka press ini adalah merubah state teks yang ditampilkan, berubah angkanya sesuai angka yang ditekan. Ini angkanya dirubah sesuai dengan angka yang ditekan. Kira-kira alurnya begitu. Kita bikin widgetnya, lalu di dalam widget itu dia akan memanggil metode tertentu, di mana metode tertentu itu dia akan merubah state yang ada. Sekali lagi ya, di sini ada widget dengan nama mana ya, render button. Nah, widget ini tombol lah begitu ya, tombol. Kemudian kalau tombol itu ditekan lewat ini parameter on press ya, jika tombol itu ditekan, dia akan memanggil metode angka press. Angka press sendiri di sini isi metodenya apa? Dilihat di atas ya. Yaitu isi metodenya yaitu merubah state angka sesuai dengan angka yang dimasukkan. Widget stack. Jadi ini para
ini variabel nih, teks 1. Dirubah isinya sesuai dengan angka yang dimasukkan. Loh, kan tadi tombol, Pak. Sorry, angka kan. Ini kalau ini kan cuman string teks gitu aja gitu. Kan teks 1 kok bisa tadi angka yang berubah itu apa pada pada widget teks yang di atas. Nah, variabel teks 1 ini kita lihat, kalau kita lihat itu dipakai pada widget teks di sini begitu. Mana? Nah, ini. Ini di atas ini sudah ada kalau dilihat dari struktur programnya ya tadi ya yang sudah ditampilkan, atau mungkin saya share screen-nya begini aja ya. Biar hmm, ini share screen. Oh, yang ini sorry. Oke, saya share apa nih? Baik emulator dan VS Code-nya udah kelihatan ya. Nah, di sini aduh, sorry. Nah, di sini itu sudah ada dari layout ya, kalau kita lihat dari kode program ini kan teks kalkulator ini ya, scaffold, title dari app bar-nya kan kalkulator. Kalau kita lihat di atas di sini ya, dari strukturnya ini sudah ada widget teks gitu di sini. Isinya variabel teks 1. Nah, variabel teks 1 kan ini dinamis ya, kalau kita lihat tadi sesuai artinya berubah, ada kondisi-kondisi yang memungkinkan dia berubah. Misalkan jika metode angka presnya tadi ditekan gitu kan. Ini kan isi dari variabel teks 1 berubah, otomatis isi dari variabel teks 1 berubah, otomatis isi dari widget teks di sini juga ikut berubah. Nah, begini, dia berubah. Isi variabel teks satunya berubah, kemudian ditampilkan dalam widget teks gitu. Nah, ini kita harus buat dalam mode stateful. Nah, ini kalau kita lihatnya ada render button. Seperti apa render button, mana widget render button gitu. Dan kalau itu ditekan, dia memanggil method angka press. Seperti apa isi method angka di sini? Angka press, oh dia merubah state. Ya, apa yang berubah? State-nya berubah yaitu variabel teks 1. Dirubahnya yaitu mengambil parameter angka dan dimasukkan dalam variabel teksnya nanti dipanggil di widget teksnya. Kira-kira seperti itu alurnya. Mode cara seperti itu. Pertama, stateful digunakan untuk widget yang dinamis, tanda petik ya, interaktif, dinamis, ada state yang berubah, maka kita menggunakan stateful. Kalau kita menggunakan stateful widget, kelasnya dibagi dua, ada kelas widgetnya sendiri. Biasanya bentuknya cukup seperti inilah, kita bisa memasukkan logika kode program kita, misalkan apa yang berubah kita letakkan di sini. Biasanya juga pola pengkodeannya adalah ya kita buat serangkaian method, di mana method itu berkaitan dengan state yang berubah tadi. Ini kalau dari program ini ada serangkaian method ya, kalau angka ditekan, menambahkan operasi penambahan, koma, dan seterusnya. Ini di metode-metodenya ada di sini. Metode-metode ini nanti ditanamkan, tandakan render button tadi ya sudah, kemudian render button itu seperti apa widgetnya. Nah, di bawah dibuat nih render button operator, nah seperti ini. Nah, kalau ini ditekan, nah ini kebetulan nggak ada apapun ya. Kita lihat contohnya ini misalkan render persen, sorry. Ini widget custom kita, ya isinya cuman button container gitu ya, kemudian ada widget elevator button di mana kalau itu ditekan tidak jadi sesuatu tapi tombol persen. Yang ini yang action. Nah, ini misalkan contohnya kalau ini ditekan gitu ya, dia memanggil method add comma. Add comma sendiri dijelaskan di atas tadi si metodenya seperti apa. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya terkait stateful widget. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang lain, atau Pak Zarkasi mau menambahkan terkait ini, Pak? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Oke, begitu mungkin ini pesertanya 5 orang, ini yang datang 2 orang. Yang nggak apa-apa sih. Mungkin begitu Mas Gilang, Mas Irfan. Ya. Jadi mungkin setelah ini coba diunduh saja file kodenya tadi. Kemudian coba eksperimen di otak-atik gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan yang di sini kalau kita tekan tombol plus gitu kan, mana nih? Ya, kita tekan ya, ini ada tambahkan operator plus. Kita tekan plus, kemudian 8, 9. Nah, ini kan logic plusnya kan, nah ini kan masih belum sempurna.
Nah, Anda mungkin bisa eksperimen, nih, bagaimana kalau dijumlahkan gitu. Kalau kita lihat aplikasi real ya, di kalkulator nyata itu kan kalau kita tekan 10 gitu ya, 10 tambah kita tekan angka yang berikutnya, ini kan biasanya ada dua mode, ada simbol plus kemudian angka berapa, atau ada juga dia balik nol kemudian angka yang berikutnya. Nah, coba Anda otak-atik sehingga eh, jadi seperti kalkulator beneran begitu. Atau misalkan eh, misalkan kalau itu dari actionnya, misalkan Anda layoutnya Anda rubah ya, misalkan angkanya jadi lebih gede ya, silakan eksperimen lah, eksperimen sendiri. Saat eksperimen itu biasanya kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Mungkin itu tidak bergabung. Selamat datang Pak Gama. Kalau gini kan lebih banyak dosennya timbang mahasiswanya dan kamusnya. Cukup dilihat lagi, silakan diunduh nanti, silakan eksperimen. Kalau ada cerita silakan diskusi, begitu Pak Konsten. Karena sekali ini saya sampaikan mata kuliah yang teknis begini itu idealnya memang harus dicoba. Kalau ada error jangan panik, dibaca pesan errornya. Nah, dari itu biasanya kita dapat ilmu baru. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi dalam kesempatan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.